Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian kami Tuhan, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Sungguh indah yang kau buat Tuhan, tak dapat terselami Tuhan apa yang kau sudah buat di dalam hidup kami. Sebab Engkaulah yang menjadi juru selamat kami. Kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hati kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau kami sembah, Kaulah yang disembah, Kaulah yang ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, semua berkat kemurahan-Mu Tuhan. Amin. Kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu. Amin.
Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan hari ini untuk kami bisa beribadah kepada Engkau, Tuhan. Tuhan, perbaharuilah roh dan batin kami. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami di hadapan-Mu. Biarlah kami hidup berkenan di hadapan Tuhan sebagai milik-Mu. Biarlah roh kami benar di hadapan Engkau, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah hati kami, Amin. biarlah roh kami Amin. hidup untuk memuliakan Engkau, Tuhan. Amin. Terima kasih. Sebentar firman-Mu akan ditaburkan Tuhan. Terima kasih. Urapi hamba-Mu, berbicara kepada hamba, dan berkatilah hamba-Mu dan setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan yang saya ambil dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-20. Sama-sama kita bangkit diri. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-20. Kita akan membaca beberapa ayat, yaitu ayat yang ke-12 dan juga ayat yang ke-19. Ayat-ayat yang lainnya nanti saya akan singgung dan kita baca saat pemberitaan firman ini berlangsung. Ayat 12 dan ayat 19. 2, 3. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Firman Tuhan saat ini saya beri tema milik Tuhan atau milik Kristus. Dalam pembacaan kita, saudara, di sini Rasul Paulus sedang berbicara atau memberikan peringatan kepada jemaat yang ada di Korintus. Terlebih khusus berkaitan dengan keadaan jemaat di Korintus atau orang-orang yang ada di Korintus pada saat itu yang berkaitan dengan percabulan atau perzinahan. Saya tidak akan membahas secara detail tentang percabulan atau perzinahan, saudara. Tetapi di sini saya menjelaskan bagaimana Rasul Paulus awalnya dalam pasal 6 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-20 ini, Rasul Paulus mau menegaskan bahwa ada bahaya di balik percabulan, ada bahaya di balik perzinahan. Bahaya yang terjadi di balik percabulan atau perzinahan itu, saudara, membawa dampak yang begitu besar. Firman Tuhan katakan bahwa ketika percabulan terjadi, ketika perzinahan terjadi, maka semuanya itu akan merusak gambar diri Allah di dalam diri orang tersebut. Mungkin saat ini yang kita kenal kalau percabulan itu hubungan antara pria dan wanita di luar pernikahan. Atau perzinahan itu hubungan antara seorang pria atau seorang wanita yang sudah beristri atau bersuami dengan pasangan lainnya atau di luar pernikahan mereka. Tetapi di zaman Israel, ya, zaman nabi-nabi, Tuhan juga memberikan satu gambaran yang jelas bagaimana Israel berzina dengan Allah lain, padahal mereka adalah milik Allah.
Dan ketika Israel melakukan perzinahan dengan Allah lain, maka gambar diri Allah di dalam diri umat Israel pada saat itu rusak. Demikian juga dengan orang percaya dalam perjanjian baru. Ketika mereka melakukan percabulan, ketika mereka melakukan perzinahan, maka gambar diri Allah di dalam diri mereka menjadi rusak. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 di situ dikatakan, dalam kejadian pertama ayat yang ke-26 dikatakan berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambar dan rupa kita. Menurut sifat-sifat Allah. Menurut karakter ilahi. Jadi sebenarnya awal mulanya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi karena kejatuhan manusia di dalam dosa, maka gambar dan rupa Allah itu menjadi rusak. Gambar dan rupa Allah, saudara bisa temukan di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai 23. Di situ gambar dan rupa Allah tercermin dari buah roh yang di dalamnya ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini gambar dan rupa Allah dalam buah roh yang sangat sempurna, saudara. Tetapi ketika seseorang melakukan perzinahan, ketika seseorang melakukan percabulan, maka firman Allah katakan, gambar dan rupa Allah itu menjadi rusak. Lebih dalam lagi, saudara, hubungan Allah dan manusia itu menjadi terputus. Contoh Raja Daud. Contoh Raja Daud. Di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 9 sampai 14, di situ diceritakan bagaimana Raja Daud, 2 Samuel 12 ayat 9 sampai 14, bagaimana Raja Daud mengalami kejatuhan dengan seorang perempuan istri dari prajuritnya, Betseba, saudara, yang pada akhirnya Raja Daud ditegur oleh seorang nabi. Ya, ayat yang ke-9 saudara bisa membacanya. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Saudara, ngeri sekali. Padahal Daud adalah milik Allah, kepunyaan Allah. Tetapi ketika Daud jatuh di dalam dosa, tidak ada toleransi sedikit pun Tuhan berikan kepada Daud. Dan kita tahu bersama pada akhirnya Daud mengalami hal-hal yang buruk. Untungnya ketika ditegur, Daud bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Rasul Paulus juga mengingatkan kepada kita betapa berbahayanya percabulan itu karena merusak pribadi kita sebagai milik Kristus. Merusak pribadi kita sebagai milik Kristus. Oleh sebab itu, saudara, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18, 1 Korintus 6 ayat yang ke-18, di situ memberikan peringatan kepada saya dan saudara, jauhkanlah dirimu dari percabulan
setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Merusak pribadi orang tersebut dengan Kristus. Saudara, mungkin kita tidak berkata atau kita berkata, saya tidak melakukan perzinahan, saya tidak melakukan percabulan. Tetapi saudara, saya mau katakan kepada saudara pada saat ini, kalau hati kita bercabang antara Tuhan dan manusia, secara tidak langsung kita sudah melakukan perzinahan. Israel sudah melakukannya di hadapan Tuhan. Bagaimana mereka hatinya bercabang. Di satu sisi mereka mau berkat-berkat Allah terus mengalir di dalam kehidupan mereka. Pembelaan Allah terus mengalir kepada Israel. Pertolongan Allah terus mengalir di dalam kehidupan Israel. Tetapi di sisi lain Israel mau melakukan perzinahan dengan menyembah Allah-Allah asing. Apakah Tuhan tidak marah dengan hal tersebut? Tuhan marah, saudara. Untuk itulah Rasul Paulus mengingatkan kepada saya dan saudara, betapa hal itu merusak pribadi kita sebagai milik Kristus. Dalam pembacaan firman Tuhan kita juga, saudara, Rasul Paulus mau menekankan kepada kita bahwa posisi saya dan saudara, posisi kita atau panggilan kita adalah sebagai milik Kristus. Nah ini saudara, yang perlu kita sadari sebagai orang yang percaya kepada Kristus, bahwa posisi saya, posisi saudara adalah milik Kristus. Iya, tubuh ini milik kita. Tetapi jangan lupa, semua dipinjamkan Tuhan. Benar, satu saat tubuh ini akan mati dan hancur. Tetapi jangan lupa, rohnya akan kembali kepada penciptanya. Rohnya akan kembali kepada pemiliknya. Saya mau kita kembali, saudara. Kita ingat bahwa kita ini milik Kristus. Nah, kalau kita ini milik Kristus, ya, kalau saya dan saudara adalah milik Kristus, berarti kita harus mempersiapkan diri kita sebagai milik Kristus. Kita harus mempersiapkan diri kita kalau sewaktu-waktu sang pemilik itu meminta kembali. Kan hanya dipinjamkan oleh pemiliknya. Kalau saya pinjam barang kepada saudara, kan satu waktu saudara akan meminta kembali barang itu. Demikian juga saya dan saudara. Kan Kristus pemilik segalanya. Yesuslah yang memiliki saya dan saudara. Satu waktu sang pemilik itu meminta kita untuk menghadap Dia, untuk kembali kepada Dia. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19, saudara, di sini firman Tuhan katakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Jelas sekali. Rasul Paulus katakan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saya dan saudara bukan milik kita sendiri, saudara. Tapi kita milik Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, saudara, dikatakan begini, kalian harus tahu bahwa tubuhmu adalah tempat tinggal Roh Allah. Roh itu tinggal di dalam kalian, dan Allah sendirilah yang memberikan roh itu kepadamu. Diri saudara bukan kepunyaanmu, itu kepunyaan Allah. Ini terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, saudara. Jadi benar-benar
Tuhan mau mengingatkan kepada saya dan saudara lewat Rasul Paulus bahwa kita adalah milik Kristus. Nah, kalau kita menyadari kita adalah milik Kristus, lantas apa panggilan saya dan saudara sebagai milik Kristus? 2 Timotius 1 ayat 9. Mari kita perhatikan ayat ini. 2 Timotius 1 ayat yang ke-9. Firman Tuhan katakan begini saudara. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Perhatikan ayat ini, tetap ditampilkan. Saudara, panggilan kita, firman Allah katakan bahwa panggilan saya dan saudara adalah panggilan kudus. Saudara tahu kan arti kudus? Kudus berarti tidak cacat, tidak bercacat celah, tidak bernoda, bersih. Panggilan saya dan saudara panggilan yang bersih, panggilan yang murni. Nah, kalau panggilan kita panggilan yang murni, firman Allah katakan bahwa panggilan yang murni itu berdasarkan maksud Allah, ditekankan oleh firman Tuhan, bukan berdasarkan perbuatan kita, bukan berdasarkan perbuatan baik saya, bukan berdasarkan perbuatan baik saudara. Saudara silakan, saudara berbuat baik kepada siapa saja. Itu harus. Tapi jangan lupa saudara, kehidupan kerohanian kita harus balance di hadapan Tuhan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Perbuatan tanpa iman sia-sia. Sebaik apapun saudara di mata orang, tapi belum tentu baik di mata Tuhan. Tapi kalau di mata Tuhan saudara baik, saudara benar, sejelek apapun saudara di mata manusia, saudara tetap benar. Karena itu di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Jadi harus balance, hidup ini harus balance saudara. Tidak bisa kita hanya baik kepada manusia, yang kelihatan itu, tapi kita lupa juga kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Jadi harus seimbang. Firman Tuhan bahkan katakan begini saudara, bagaimana mungkin engkau mengasihi aku sementara yang kelihatan engkau tidak bisa mengasihinya. Jadi balance. Ya inilah firman Tuhan saudara. Tuhan mau sebagai milik Kristus yang merupakan panggilan kudus, kita harus melakukan semuanya dengan benar di mata Tuhan. Ibrani pasal yang ketiga ayat yang pertama. Di situ firman Tuhan katakan dalam Ibrani pasal 3 ayat yang pertama. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Perhatikan Ibrani 3 ayat 1 ini saudara. Firman Allah katakan bahwa saya dan saudara mendapat bagian dalam panggilan sorgawi. Namanya panggilan sorgawi berarti panggilan yang panggilan yang spektakuler. Panggilan yang luar biasa, yang tidak bisa disejajarkan dengan panggilan-panggilan lainnya. Saya bertanya kepada saudara, kalau saudara dipanggil presiden untuk datang berkunjung ke istana negara, walaupun itu hanya sekedar silaturahmi, saudara bangga enggak? Pasti saudara bangga. Ya pasti saya bangga. Mungkin saya udah upload di media sosial. Ya saudara. Ketika dipanggil oleh presiden, atau mungkin saudara bertemu orang-orang ternama, saudara akan dengan begitu senangnya. Apalagi panggilan kita, firman Tuhan katakan panggilan sorgawi. Tidak bisa saudara bandingkan panggilan ini dengan panggilan-panggilan lainnya.
Orang yang mendapatkan panggilan pekerjaan begitu senang kan saudara? Bertahun-tahun ia menganggur ketika dia dapatkan panggilan untuk bekerja, begitu senang, begitu luar biasa. Pertanyaan saya saat ini, sudahkah kita menyadari bahwa panggilan kita adalah panggilan yang terbaik? Panggilan ter-the best. Sudahkah saya dan saudara menyadari bahwa panggilan yang Tuhan lakukan buat saya dan saudara sebagai miliknya adalah panggilan yang terbaik? Kalau kita menyadari ini saudara, maka kita tidak akan macam-macam dalam hidup kita. Kita nggak akan berbuat yang aneh-aneh. Karena kita tahu bahwa panggilan kita adalah panggilan sorgawi. 2 Petrus pertama ayat yang ke-10. 2 Petrus pertama ayat yang ke-10 berkata begini saudara. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Artinya panggilan yang kudus itu, panggilan sorgawi itu harus dikerjakan saudara. Tidak bisa kita hanya berdiam diri saja. Tidak bisa kita hanya ongkang-ongkang kaki saja. Tidak saudara. Panggilan sorgawi, panggilan yang kudus itu sebagai milik Kristus harus dikerjakan. Oleh sebab itu saya dan saudara harus sadar diri. Harus tahu diri. Bahwa saya dan saudara adalah bait Allah. Saya dan saudara adalah bait Allah. 1 Korintus 6 ayat 20 bagian A berkata begini. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Dalam terjemahan lain, karena Allah telah membeli saudara dengan harga yang mahal sekali. Yang tidak bisa dihitung, yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan uang atau materi sebesar apapun saudara. Kita harus tahu diri saudara. Kita harus sadar diri. Saya dan saudara ini adalah bait Allah yang sudah dibeli dan harganya lunas dibayar. Bayarnya pakai apa? Pengorbanan Yesus di kayu salib. Saudara, kurang apa lagi Tuhan kita? Saya hanya percaya kepada Tuhan yang mengerti kapasitas saya sebagai manusia biasa. Saya hanya percaya kepada Tuhan yang datang langsung menemui manusia yang berdosa. Bukan yang ada di tatanya tanpa merasakan penderitaan sebagai manusia. Tuhan kita beda bukan? Dia sudah membuktikannya. Dia datang sendiri untuk menyelamatkan saya dan saudara. Dia harus ambil kembali miliknya yang luar biasa itu. Sebab bagi Tuhan, bagi Kristus, saya dan saudara berharga di mata Tuhan. Sehingga dia datang sendiri, saudara. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Saya dan saudara adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kita peroleh dari Allah. Dan bahwa kita bukan milik kita sendiri. Ini harus kita sadari saudara. Kalau kita menyadari bahwa kita bukan milik kita sendiri tapi milik Allah. Maka kita akan selalu meluangkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Saya beritahu kepada saudara. Saudara, lihatlah keadaan sekelilingmu. Lihatlah keadaan yang terjadi akhir-akhir ini. Jangan biarkan engkau tidak memiliki waktu-waktu bersekutu dengan Tuhan.
Sehari 24 jam saudara. Ayo saudara. Kalau handphone tidak bisa bergeser dari tangan saudara, apalagi Tuhan seharusnya. Amin saudara. Tuhan sudah memberikan dirinya. Masa sehari 24 jam itu kita nggak bisa punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Sudah gitu sehari 24 jam kita nggak kasih. Hari Minggu pas Tuhan kasih kesempatan untuk beribadah, kita nggak beribadah saudara. Entahkah itu beribadahnya saat pandemi Tuhan izinkan di rumah, entahkah setelah itu onsite. Masa kita nggak bisa memberikan waktu untuk Tuhan? Saudara, berikanlah waktu untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau saya dan saudara menyadari kita sebagai milik Kristus, maka kita akan mengikatkan diri kita kepada Tuhan. Amin saudara. Maka kita akan melekat kepada Tuhan. Coba, ayo kita lihat 1 Korintus 6 ayat 17. 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, perhatikan ayat ini. Siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia, dengan Allah, dengan Tuhan, dengan Kristus. Jadi saudara, kalau kita tidak mengikatkan diri dengan Tuhan, berarti kita tidak satu roh dengan Tuhan. Ini firman Tuhan katakan dalam terjemahan lama, siapa yang melekat seperti kertas yang dilem ya, kepada kertas yang satu, melekat dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Siapa yang menyatukan dirinya. Dalam terjemahan aslinya bahkan dikatakan dalam satu pengertiannya, siapa yang bergaul. Siapa yang bergaul erat dengan Tuhan saudara? Alkitab, dalam kitab Kejadian, Henok ya. Dikatakan oleh firman Tuhan, Henok bergaul karib dengan Tuhan. Siapa yang bergaul karib dengan Tuhan, dia menjadi satu roh dengan Tuhan. Kalau saudara bergaul karib dengan Allah asing, maka saudara satu roh dengan Allah asing. Kalau saudara bergaul karib dengan waktu, maka saudara satu roh dengan waktu itu. Salahkah dengan waktu? Tidak. Tetapi bagaimana kita menggunakan waktu itu yang paling penting saudara. Saya mengajak kita saudara, mari kita melekatkan diri kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Roh kita ini selalu ingin melekat kepada Tuhan, tapi daging kita lemah. Tetapi suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, firman Tuhan mau mengajar dan mengajak kepada saya dan saudara untuk diusahakan, dikerjakan, untuk selalu kita benar-benar melekat kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup kita. Percayalah kalau saya dan saudara benar-benar melekat kepada Tuhan, percayalah kalau saya dan saudara benar-benar bergaul karib dengan Tuhan, maka dalam keadaan apapun yang terjadi saat ini, kita akan selalu mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kita tidak akan mengeluh. Mungkin keadaan yang kita alami dalam keadaan yang tidak baik. Mungkin apa yang kita harapkan tidak sesuai. Tetapi kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, kita akan selalu mengucap syukur. Yang keluar dari mulut kita bukan keluhan-keluhan, tetapi ucapan syukur sebagai orang yang percaya sebagai milik Kristus. Amin saudara. Puji Tuhan. Oleh darah Yesus ku bebas, ku
kasih Tuhan. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Oh, Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Buat kepercayaan Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Karena Tuhan sudah menjadikan kami milik-Mu. Engkau sudah memanggil kami dengan panggilan kudus. Engkau memanggil kami dengan panggilan sorgawi-Mu Tuhan. Terima kasih. Biarlah Tuhan, kami mau sepakat dengan Engkau. Amin. Kami mau melekat kepadamu. Amin. Kami mau hidup bergaul dengan Engkau Tuhan. Amin. Sebagaimana Henok Tuhan. Oh, hidup bergaul, karib. Biarlah kami juga melakukannya kepada Engkau Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan. Untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Dalam segenap kehidupan kami. Haleluya. Saat ini hamba berdoa secara khusus. Buat umat-umat Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan ada yang sedang sakit, terbaring sakit. Baik di rumah sakit. Tuhan Engkau menjamah, Engkau menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami terbeban buat bangsa ini Tuhan. Kami berdiri, oh berdoa buat bangsa kami Tuhan. Tuhan tolong bangsa ini Tuhan. Selamatkan bangsa ini Tuhan. Tolong pemerintah yang Engkau pakai saat ini agar dapat bekerja Tuhan bersama dengan jajarannya menyelesaikan tanggung jawab yang Tuhan berikan ya Tuhan. Tuhan tolong juga masyarakat yang ada untuk sadar Amin. bahwa semua Tuhan izinkan Tuhan. Tolong Tuhan agar semua bahu membahu Amin. saling bekerja sama sehingga masalah yang dihadapi bangsa ini dapat diatasi. Kota kami Tuhan, kota di mana umat-umat-Mu bekerja, kota di mana umat-umat Tuhan berkeluarga, kota di mana umat-umat-Mu mencari nafkah, kota di mana kami memuji menyembah Tuhan. Berkati kota ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keamanan kota adalah keamanan bagi gereja Tuhan, bagi umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati pekerjaan anak-anak-Mu. Berkati rumah tangga anak-anak-Mu. Amin. Apapun masalah persoalan yang dihadapi, Tuhan sudah menyelesaikannya. Proteksi kami semua, kesehatan kami semua, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah sukacita Allah mengalir saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan Amin. amin. Tuhan memberkati.